Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di podcast OKOC Indonesia, tempatnya kita belajar bersama tentang bisnis dan kewirausahaan. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Kak Hansa Nadifa Fahira ya Kak ya. Namanya cantik banget gitu loh, seperti orangnya. Apa kabar Kak Hansa? Baik. Alhamdulillah ya. Tadi perjalanan ke sini gimana? Aduh, tadi kejebak hujan di stasiun Tebet. Oh, tapi alhamdulillah ya. BTW teman-teman, Kak Hansa ini adalah pemenang dari Youth Business Competition di OKOC. Di kategori apa Kak? Business idea ya. Gimana caranya, nanti kita akan bahas nih teman-teman, ngobrol sama Kak Hansa, gimana caranya untuk memulai untuk merancang sebuah ide bisnis yang nantinya bisa di-runningkan atau dijalankan. BTW Kak, kesibukannya saat ini tuh apa aja sih Kak? Belum lama ini aku keterima jadi ISMA Awardee. Wah, ya, ke Université Polytechnique House de France, Prancis. Wow. Jadi sekarang kesibukannya lagi ngurus-ngurus visa aja sih. Di semester berapa sekarang Kak? Sekarang baru selesai semester 4. Oh, semester 4. Berarti angkatan 2022 ya? Iya, betul. Wow, berjiwa muda dan sangat kreatif. Oke, di ISMA ini Kakak juga emang suka untuk daftar-daftar scholarship seperti ini, atau memang ini lagi pertama kali gitu atau gimana? Iya, ini sebenarnya pertama kali untuk daftar exchange. Oh, pertama kali ya? Langsung lulus? Wow. Bisa diceritain Kak pengalamannya pertama kali ini di ISMA? Bisa banget. Oke. Dan ini awal mulanya juga karena OKOC. Oh, OKOC. Wow. Karena aku menang lomba bisnis kan. Oh. Dan aku ngelihat kalau ini bagus nih kalau untuk aku branding ke ISMA, karena ISMA sendiri kan pendaftarnya banyak ya. Iya. Dan aku gimana caranya aku bisa pop up gitu di antara ribuan pendaftar yang lain. Jadinya aku lihat apa yang paling menonjol dari aku ini, dan yang aku lihat bahwa aku ada prestasi dari OKOC ini yang juara 1. Akhirnya aku buatlah branding diri aku bahwa aku ini adalah seorang pemuda yang emang tertarik akan bisnis, dan dibuktikan bahwa aku pernah menang lomba OKOC ini sendiri. Gitu. Berarti lomba di OKOC ini sebagai pintu gerbang ya? Iya, pintu gerbang. Boleh diceritain nggak sih Kak, sebenarnya waktu pas kemarin lagi lomba itu Kakak nih mengusung ide apa sih tentang bisnisnya? Jadi bisnis yang aku bawain, untuk bisnis ide yang aku bawain kemarin itu bernama Sejahtera. Sejahtera. Ya, itu aplikasi mobile yang didesain untuk membantu lansia. Jadi banyak fitur-fitur yang memang ditujukan untuk lansia. Oh, lansia. Itu konsepnya seperti apa sih Kak? Jadi konsepnya sendiri itu ada aplikasi mobile yang isinya nantinya para penggunanya itu bisa untuk hiring caregiver, atau mencari nursing home, atau ngeliat-liat newsletter, cari webinar, atau juga untuk konsultasi kesehatan yang terkait dengan lansia kayak geriatri atau psikologi gitu. Oke, menarik ya. Sejahtera. Sejahtera. Sebenarnya di balik nama Sejahtera nih ada cerita nggak sih? Kenapa namanya itu Sejahtera gitu? Sebenarnya sejahtera itu ada dari kata sejahtera dan setara. Sejahtera dan setara. Iya, jadi para lansia ini harus dapat perawatan yang setara. Betul, karena banyak mungkin ya kasus-kasus yang lansia diterlantarkan. Jadi terbuatlah ide bisnis Sejahtera gitu. Tapi nih ngomong-ngomong, ini tuh Kakak ngikutin bisnis idea ini yang di OKOC ini pertama kali atau sudah pengalaman keberapa kali? Pertama kali hidup langsung. Kayaknya hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan ya, Masya Allah. Boleh diceritain nggak, kenapa bisa tertarik untuk ikutnya bisnis idea? Jadi sebenarnya aku ini emang orang yang suka untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan waktu itu aku melihat kalau OKOC ini buka untuk lomba bisnis ideas, dan ini bisa perorangan. Jadi aku nggak harus cari tim dulu. Jadi aku merancang ini semuanya sendirian atas yang ada di kepala aku. Dan itulah kenapa aku langsung ini aku harus ikut ini nih, karena ya siapa tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Dan akhirnya gitu deh. Dan akhirnya menang gitu ya, walaupun cobaan pertama kali ya. Tapi BTW nih Kak, untuk mengikuti bisnis yang tadi itu Sejahtera itu, emang sebelumnya itu sudah ada idenya? Atau pas lihat OKOC nih, kayaknya gue harus mikirin idea tentang bisnis nih, atau gimana? Sebenarnya kayak buat dibisnisin itu
emang pas mau OKOC, tapi kayak aku ngelihat masalah yang ada, kenapa harus adanya Sejahtera itu udah lumayan lama. Karena aku sendiri kan tinggal nggak jauh dari rumah nenek dan kakekku. Dan di tahun 2023 kemarin sebelum beliau meninggal, emang aku ngelihat bahwa orang tuaku, omku, dan tanteku itu emang kesulitan kan untuk merawat lansia. Jadi aku tahu betul gimana sulitnya merawat lansia. Oke, berarti memang dari pengalaman sendiri ya Kak ya, merasakan kemudian mencoba nih dijadikan sebuah ide, ya ternyata banyak yang relate gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya nih, apakah Kakak itu pernah coba-coba ikut bisnis idea atau memang pure ini pertama kali? Pure pertama kali. Jadi memang pertama kali, tapi langsung memang, wah ini keren sih. Maksudnya pertama kali, Isma juga pertama kali tadi ya? Wow, tapi Kak, dalam ya namanya pertama kali pasti ada hal-hal yang belum kita tahu nih. Gimana nih Kakak menghandle supaya terjadilah nih sebuah strategi, sebuah bisnis idea yang ternyata menjadi pemenang gitu. Gimana cara Kakak menyusunnya? Sebenarnya aku itu emang model orang yang suka baca dan aku suka cari tahu, dan aku harus totalitas pas cari tahu. Jadi selama merancang Sejahtera ini, aku banyak belajar juga bahwa banyak loh metode untuk membuat bisnis. Dan dengan begitu aku juga banyak belajar bahwa nggak bisa loh kalau ada ide langsung ditempel aja, itu nggak bisa. Ada ini, ada itu yang harus diperhitungkan gitu. Jadi harus pakai riset mendalam ya. Boleh nggak sih Kak diceritain sama teman-teman detailnya si Sejahtera ini gimana? Kira-kira dari konsepnya seperti apa? Terus Kakak nanti mengkonsepkan dia itu nanti untuk di marketnya seperti apa gitu? Boleh nggak diceritain ke teman-teman? Jadi untuk mungkin dari fiturnya dulu kali ya. Boleh banget Jadi yang pertama di Sejahtera itu ada fitur yang namanya nursing home. Nah, di fitur nursing home ini nanti para penggunanya di bisnis plan aku bikin bahwa penggunanya bisa membantu para penggunanya untuk mencari nursing home yang mereka inginkan, untuk membuat keputusan yang lebih bijak gitu. Lalu ada fitur hiring caregiver. Jadi kan banyak ya yang kasus lansia terkena kekerasan dari caregivernya sendiri, atau lansia yang hilang karena emang kurang penjagaan ya. Jadi fitur hiring caregiver ini adalah fitur yang dibuat emang bisa dipersonalisasi, mau pesona dari caregivernya itu bagaimana dan mau berapa lama. Itu bisa di situ. Lalu ada fitur newsletter yang nantinya itu isinya adalah informasi-informasi yang dibutuhkan para lansia. Lalu yang terakhir ada fitur konsultasi ya, yang terkait dengan kesehatan fisik maupun psikologi dari lansia. Menarik ya. Rencananya nih Kak, untuk ke depan kira-kira Sejahtera ini akan jadi seperti apa sih harapannya? Apakah ya udahlah di bisnis competition kan saja, atau pengen nih kayaknya harus direalisasikan gitu, atau gimana? Untuk sekarang aku nggak tahu ya what's the future hold gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya aku mau fokus dulu dengan apa yang aku lagi jalanin sekarang. Dan nanti kalau memang ada kesempatan untuk benar-benar menjalankan bisnis ini, pasti aku ambil. Iya, karena ini ya sangat-sangat solutif bagi permasalahan tentang lansia pada saat ini. Kalau boleh tahu, selama Kakak menyusun bisnis idea ini, apa sih struggle-nya dari Kakak sendiri? Jadi sebenarnya struggle-nya itu karena aku pakai pendekatan untuk bikinnya ini kan pakai problem solution, dan itu aku pakai market trends, di mana aku banyak ngambil data dari social media, government data, dan yang sekitar atau personal experience. Nah, di government data ini yang susah menurutku, karena aku harus baca statistik dari BPS yang banyak itu, dan itu nggak langsung ketemu. Jadi benar-benar harus, karena aku sendirian ya, jadi aku benar-benar harus cari data sebenar mungkin agar marketnya itu bisa segede apa nih Sejahtera. Dan nggak boleh salah juga. Terus struggle juga pas di bagian finance-nya, karena banyak banget ternyata variabel-variabel yang harus dimasukkan dan diperhitungkan agar ini tuh bisa efektif gitu bisnisnya. Betul, karena tadi ya, karena Kakak menjalankannya sendiri. Kalau misalnya yang tim kan ada bagi-bagiannya ya, ada finance-nya, ada marketingnya. Kalau misalkan ini kan benar-benar sendiri gitu ya. Tapi dari lingkungan itu support dong pastinya.
Support dong Support, pasti. alhamdulillah di support. Tapi Kak, untuk kakak sendiri, apakah memang pengen difokuskan nantinya untuk di bidang bisnis itu sendiri, atau ya udahlah nanti aja gitu, fokus ke yang lain dulu, atau gimana? Aku sih karena aku tuh emang orang yang dream big lah ya. Aku pengen Sejahtera itu harus langsung besar ya. Okay. Makanya banyak banget fitur di Sejahtera yang emang nggak bisa langsung gede gitu. Jadi mungkin untuk sekarang ya aku akan fokus dulu pada apa yang aku jalankan. Dan karena Sejahtera itu lumayan project yang lumayan besar. Karena bentuknya aplikasi dan butuh investor, butuh ini dan itu, mungkin aku hold dulu sampai ilmu aku emang udah nyampe gitu. Berarti memprioritaskan yang penting dulu saat ini nih gitu kan. Kalau misalkan dari Kak sendiri nih, kan tadi kegiatannya banyak banget ya, maksudnya dari kuliah juga, terus juga nanti ikut-ikut kompetisi, apalagi keterima di ISMA. Gimana cara Kak memanage waktu Kakak setiap harinya gitu? Karena kan kita pasti yang penonton OKOC Podcast ini juga rata-rata anak muda gitu ya. Gimana sih Kak tips dan triknya? Sebenarnya aku sendiri kayak remaja biasanya aja. Aku paling bangun emang lebih pagi kalau ada jadwal. Sebenarnya kalau aku banget kalau telat tadi, tapi emang aku kalau ada sesuatu, biasanya aku berangkat beberapa udah kayak setengah jam sebelum mulai, aku emang udah berangkat atau enggak udah nyampe. Itu aku harus on time. Pertama harus on time. Yang kedua, udah sih aku sebenarnya kayak remaja biasanya aja. Dan yang emang suka cari-cari kesempatan yang ada. Berarti kalau ada kesempatan udah coba coba aja gitu. Walaupun pertama kali itu coba aja gitu. Siapa tahu bisa jadi gerbang kesuksesan selanjutnya kayak itu tadi. Boleh diceritain gak sih Kak? Maksudnya kan tadi aku tertarik tuh karena dari OKOC nih aku bisa lolos ISMA. Itu gimana sih ceritanya? Jadi sebenarnya kan emang aku pengen ISMA ya. Cuman kayak aku kurang melihat diri aku yang pop up gitu. Jadi aku membuat kesimpulan bahwa aku harus punya experience yang jelas, apa yang mau aku lakukan nanti jelas, dan apa yang aku mau lakukan nantinya lagi jelas. Jadi semua itu aku kaitin dan aku bikin itu semua terkait dengan bisnis. Jadi dengan experience aku yang menang lomba bisnis, aku pengen belajar di sana tentang bisnis, dan nantinya lagi aku pengen mengembangkan bisnis gitu intinya. Inti di esai dan wawancara aku waktu ISMA kemarin. Wow, menarik ya. Tapi dari tadi kita ngobrol, aku belum tahu nih jurusan kuliahnya itu apa sih? Aku jurusan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan, tapi ikut lomba bisnis pertama kali menang. Terus ISMA juga tentang kebisnisan gitu. Kenapa bisa tertarik tentang bisnis padahal kuliahnya di perpajakan? Sebenarnya kayak aku ngelihat kalau pekerja kantoran ya pekerja kantoran. Sebenarnya kalau ngurutin dengan jurusan aku sendiri, ya aku nantinya akan jadi pekerja kantoran karena aku emang administrasi perpajakan kan. Cuman aku pengen sesuatu yang emang aku buat sendiri gitu loh. Dan makanya aku mulai tertarik untuk lomba bisnis. Dari situ walaupun ya udah perpajakan tuh memang punya ranah sendiri, bisnis punya ranahnya sendiri, tapi coba lagi explore hal baru di dirinya. Tapi kalau untuk nanti nih setelah lulus gitu kan ya, kira-kira untuk rencana kakak sendiri itu gimana sih dalam bidang bisnisnya atau perkuliahan yang tentang perpajakan tadi itu gimana sih? Boleh nggak cerita sama teman-teman? Mungkin kalau satu dari perpajakannya, aku ya masih akan magang di ranah perpajakan. Cuman di waktu yang sama kan banyak ya lomba-lomba startup lainnya yang bisa diikuti. Nah, aku bakal coba untuk ikut itu. Tapi ada keinginan nggak kalau dalam semasa kuliah itu coba nih bangun bisnis dulu pelan-pelan? Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada sih, cuman kan ada modalnya ya yang harus diperhitungkan dan lain-lain. Sebenarnya kayak waktu aku inget bisnis pertama aku itu, waktu aku masih SD, dan itu kayak aku jualan stationery. Oh my god, dari SD? Iya, tapi itu sebenarnya emang diajarin sama mama aku sih. Jadi kayak ini bisnis. Wah, dari SD lo ya. Ini berarti emang udah pribadinya visioner dong ya. Tapi boleh diceritain nggak Kak? Ini kan pertama kali nih di OKOC bisnis competition-nya. Rasanya tuh gimana sih untuk pertama kali ikut terus tiba-tiba menang gitu? Pernah expect gak sih sebelumnya untuk menang nih, aku menang gitu atau gimana? Sebenarnya aku nggak expect apa-apa karena aku nyari experience-nya aja. Untuk ini gimana caranya? Untuk membuat bisnis itu gimana caranya?
Oh, oke. Tapi ternyata aku menang. Emang nggak expect sih, karena pas final presentation juga aku jadi tahu gitu, oh aku bisa loh sampai segini untuk presentasi depan banyak orang dengan ide bisnis yang belum ada sebelumnya, dengan percaya diri gitu. Iya ya, karena aku juga baru tahu nih, tertarik sih sebenarnya untuk menggali lebih lanjut untuk si Sejahtera itu. Tapi pas itu tuh konsepnya waktu kakak lomba itu pas OKOC Business Competition itu pas presentasi offline itu pas udah 3 besar ya? Iya, pas udah 3 besar. Itu rasanya gimana? Ketemu sama founder OKOC itu rasanya gimana? Agak deg-degan sih. Agak deg-degan ya. Oh iya Pak. Karena kan kalau bisnis yang competition yang kategori lain itu per grup kan ya. Kalau misalkan bisnis idea kan sendiri gitu kan ya. Iya. Itu gimana tuh rasanya? Iya, kayak harus maju sendiri, presentasiin ide aku sendiri, ngejawab pertanyaan sendiri. Jadi kayak, tapi lancar ya? Tapi alhamdulillah lancar. Lancar dong. Buktinya juara 1 ya kan. Tapi sebelumnya kakak tahu informasi dari OKOC ini tentang lomba itu dari mana sih? Dari Instagram sih. Dari Instagram. Di Explore. Explore Instagram. Oh, muncul tuh dengan sendirinya. Oh, berarti sebelumnya emang gak tahu OKOC? Gak tahu. Oh, gak tahu OKOC itu apa? Gak tahu. Gak tahu. Terus memutuskan untuk daftar itu gimana ceritanya? Karena aku emang suka coba hal baru. Tapi nggak maksudnya kayak OKOC ini apa sih? Nggak pertama kali nggak gitu atau langsung ke lombanya aja? Enggak, karena aku lihat ini bisa individunya. Jadi aku nggak harus cari orang lain gitu. Jadi langsung aja lah daftar. Tapi terkait bisnis kakak punya mentor sendiri gak sih untuk ngobrolin tentang hal bisnis atau punya circle sendiri atau ikut UKM atau apa? Sebenarnya kalau mentor nggak ada, cuman aku emang join organisasi yang banyak ngundang speaker-speaker dari multinational company dan emang sering webinar juga. Jadi aku kadang suka dengerin apa yang bagus, apa yang nggak bagus gitu. Baik. Gak ada mentor. Tapi untuk pas kakak lomba di bisnis idea, karena kita kan berbicara tentang pengalaman pertama ya. Itu untuk kakak cross check tentang ide kakak itu apa memang langsung dikirimin aja atau emang aku mau minta pendapat kalian dong atau gimana? Sebenarnya untuk minta pendapat, aku minta pendapat dari orang yang sekitar aku aja sih, teman-teman aku. Itu aja sih. Teman-teman yang ruang lingkupnya di kebisnisan tadi, kayak UKM tadi atau gimana? Iya, di organisasi aku. Itu gimana respon mereka? Kayak, bagus sih, kayak belum ada, ya bisa lah yang gitu-gitu. Yang penting support ya. Iya. Itu tadi teman-teman tentang pengalaman Kak Hansa terkait pengalaman pertamanya mengikuti bisnis competition, tapi juga bisa menjadi gerbang kesuksesan selanjutnya di ISMA gitu. Boleh gak sih Kak kasih tips nih buat teman-teman yang seumuran juga nih sama-sama kayak kita, lagi struggle di kuliahnya, tapi pengen bisnis juga, tapi pengen ikut kompetisi juga, tapi pengen ini juga, itu juga gitu, pengen coba hal baru kayak Kak Hansa tadi, itu gimana? Boleh? Menurut aku kalian coba aja, karena kalian gak bakal tahu hasilnya gimana, dan you're not going anywhere if you're not making the first step. Jadi coba aja. Coba aja ya, karena kebanyakan dari anak muda nih kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak deserve deh buat ikut itu. Kan rata-rata anak muda emang udah takut duluan kan ya. Jadi kalau dari Kak Hansa, teman-teman coba dulu aja, karena kita nggak pernah tahu kalau nggak coba. Nah itu tadi teman-teman sharing session bersama pemenang dari Business Idea di OKOC Youth Business Competition. Saksikan OKOC Podcast di episode selanjutnya untuk membahas hal-hal menarik selanjutnya. Gue Mentari dan ini Kak Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.